Dina tidak pernah menyangka perjalanannya kali ini akan membawanya ke salah satu tempat paling tabu di Indonesia, Gunung Kemukus. Tempat ini dikenal sebagai lokasi ritual pesugihan yang penuh kontroversi. Baginya, mitos ini lebih dari sekadar cerita rakyat. Ini adalah peluang emas untuk menghasilkan laporan investigasi yang mampu mengguncang dunia jurnalistik. Ia meninggalkan kenyamanan kantor di Jakarta dan berangkat menuju desa terpencil di lereng gunung tersebut. Saat Dina tiba di desa itu, suasana sunyi langsung menyambutnya. Rumah-rumah kecil berdiri berjajar, terlihat tua dan usang, seperti saksi bisu dari zaman yang telah lama berlalu. Penduduk desa, yang kebanyakan adalah petani, memandangnya dengan tatapan penuh kewaspadaan. Beberapa anak kecil yang tadinya bermain di jalanan, langsung lari ke dalam rumah begitu melihat Dina melangkah masuk ke desa. Dina mencoba bersikap ramah, memperkenalkan dirinya sebagai jurnalis yang sedang melakukan penelitian tentang budaya dan mitos lokal. Namun, bukannya mendapatkan jawaban, ia justru dihadapkan pada sikap dingin dan penuh kecurigaan. "Kamu sebaiknya tidak terlalu lama di sini," ujar seorang pria tua dengan suara serak. "Apa yang kamu cari mungkin lebih berbahaya daripada yang kamu bayangkan." Malam pertamanya di desa itu tidak kalah mencekam. Dina menginap di sebuah penginapan kecil yang dikelola oleh pasangan lanjut usia. Malam itu, angin bertiup kencang, dan suara jangkrik bercampur dengan deru angin, menciptakan suasana yang tidak nyaman. Ketika mencoba tidur, Dina merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ia sempat mendengar langkah kaki di luar kamarnya, tetapi ketika ia mengintip dari jendela, tidak ada apa-apa di luar selain kegelapan yang pekat. Dina mencatat semua yang ia alami di buku catatan kecilnya. Ia merasa semakin yakin bahwa desa ini menyimpan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Namun, di balik rasa penasarannya, ia juga merasakan ketakutan yang perlahan menyelinap ke dalam pikirannya. Keesokan harinya, Dina mulai melakukan wawancara dengan penduduk desa. Ia menemui seorang perempuan tua bernama Mbok Sarmi, yang dikenal sebagai salah satu orang yang paling lama tinggal di desa itu. Awalnya, Mbok Sarmi enggan berbicara, tetapi setelah Dina meyakinkannya bahwa ia tidak bermaksud buruk, perempuan tua itu akhirnya membuka mulut. "Gunung itu bukan tempat sembarangan, Nak," kata Mbok Sarmi dengan nada berbisik. "Di sana, ada penghuni yang sudah ada sejak lama, bahkan sebelum desa ini berdiri. Mereka bukan manusia, dan mereka tidak mudah diganggu." Mbok Sarmi kemudian menjelaskan tentang ritual pesugihan yang dilakukan di gunung itu. Orang-orang datang ke sana untuk meminta kekayaan. Mereka harus melakukan ritual tertentu, termasuk membawa persembahan berupa dupa, bunga, dan Mbok Sarmi terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Melakukan hubungan badan dengan pasangan yang bukan suami atau istri mereka. Itulah cara membuka pintu komunikasi dengan jin yang berkuasa di gunung itu. Dina terkejut mendengar cerita tersebut. Ritual itu terdengar tidak masuk akal. Tetapi dari nada suara Mbok Sarmi, ia tahu bahwa perempuan tua itu percaya sepenuhnya pada cerita ini. "Apa yang terjadi setelah mereka melakukan ritual itu?" tanya Dina. Mbok Sarmi menghela napas panjang. "Sebagian mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi tidak ada yang kembali tanpa perubahan. Ada yang kehilangan akar, ada yang tubuhnya melemah, dan ada juga yang menghilang begitu saja. Jin itu selalu menuntut bayarannya, Nak, dan bayarannya seringkali lebih besar daripada yang bisa diberikan manusia." Setelah berbicara dengan Mbok Sarmi, Dina melanjutkan wawancaranya dengan penduduk lain. Namun, sebagian besar dari mereka menolak untuk berbicara. Bahkan terlihat takut ketika Dina menyebut nama Gunung Kemukus. "Jangan terlalu banyak bertanya," ujar seorang pria paruh-baya dengan nada tegas. "Semakin banyak kamu tahu, semakin besar kemungkinan kamu akan terlibat." Di malam harinya, ketika Dina sedang memeriksa hasil wawancaranya, ia mendengar suara nyanyian dari kejauhan. Suara itu tidak seperti nyanyian biasa. Ada irama monoton yang terasa menakutkan, seperti mantra yang dilantunkan berulang-ulang. Dina keluar dari penginapannya untuk mencari tahu, tetapi penduduk desa yang melihatnya segera menariknya kembali. "Itu adalah panggilan bagi roh-roh gaib," ujar salah satu penduduk dengan wajah pucat. "Kau tidak boleh mendekat. Jika mereka melihatmu, mereka akan menganggapmu sebagai bagian dari ritual." Meski dilarang, rasa penasaran Dina justru semakin besar. Apa sebenarnya yang terjadi di gunung itu?
Apa yang membuat penduduk desa begitu takut? Dina tahu bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membawanya semakin dekat ke inti cerita yang selama ini ia cari. Namun, ia juga mulai menyadari bahwa rasa penasarannya ini mungkin akan membawanya pada bahaya yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, Dina mendapat informasi tentang seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa, di dekat hutan kecil yang mengarah ke lereng Gunung Kemukus. Penduduk desa menyebutnya sebagai Mb Ahwiru, seseorang yang konon memiliki pengetahuan mendalam tentang ritual pesugihan dan jin penunggu gunung. Meski terkenal, banyak yang enggan berbicara tentangnya karena dianggap sebagai orang yang terkait dengan dunia gaib. Dengan rasa penasaran yang membara, Dina berjalan kaki ke rumah Mb Ahwiru. Rumah itu sederhana, terbuat dari kayu tua dengan aroma dupa yang samar menyelimuti udara di sekitarnya. Ketika Dina mengetuk pintu, seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan sorot mata tajam membukakan pintu. "Aku sudah tahu kau akan datang," ujar Mbah Wiru tanpa basa-basi. Dina terkejut, tetapi ia berusaha tetap tenang. Ia memperkenalkan dirinya dan menjelaskan tujuannya untuk mencari tahu tentang ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Namun, sebelum Dina selesai bicara, Mbah Wiro menyela dengan nada serius. "Kau mencari sesuatu yang seharusnya tidak kau ketahui. Nang, Gunung Kemukus bukan sekadar gunung biasa. Ia adalah rumah bagi jin yang telah berkuasa di sana selama ratusan tahun. Jin itu bukan hanya menerima persembahan, tapi juga mengambil jiwa." Dina mencoba bertanya lebih lanjut, tetapi Mbah Wiru terlihat enggan menjawab. Ia hanya memperingatkan Dina untuk tidak mendekati ritual atau mencoba mencari tahu lebih dalam. Jin di gunung itu, yang disebut sebagai Ratu Samba, tidak bermain-main. Ia menawarkan kekayaan, tetapi bayarannya seringkali adalah kebebasanmu sendiri. Sekali kau terlibat, tidak ada jalan keluar. Ketika Dina mendesak lebih jauh, Mbah Wiru akhirnya memberi gambaran tentang ritual tersebut. Mereka yang ingin kekayaan harus datang di malam purnama. Mereka membawa dupa, bunga, dan darah sebagai persembahan, lalu melakukan hubungan badan sebagai bagian dari ritual. Setelah itu, mereka harus mengucapkan sumpah untuk menyerahkan sebagian dari jiwa mereka. Jika sumpah itu dilanggar, kutukan akan mengikuti mereka selamanya. Namun, Mbah Wiru juga menambahkan peringatan terakhir. Bukan hanya peserta ritual yang dalam bahaya, bahkan kau, hanya dengan mendekat dan mengamati, sudah membuka pintu ke dunia mereka. Jin itu mungkin sudah memperhatikanmu sejak kau tiba di desa ini. Dina merasa bulu kuduknya meremang mendengar kata-kata itu. Tetapi, rasa takut itu tidak cukup untuk menghentikan rasa penasarannya. Ia memutuskan untuk terus melanjutkan penyelidikannya, meskipun ia tahu risikonya semakin besar. Malam itu, Dina mempersiapkan diri untuk menyelinap ke Gunung Kemukus. Ia telah mendengar dari penduduk desa bahwa malam ini adalah malam purnama, waktu di mana ritual pesugihan biasanya dilakukan. Dengan membawa kamera, perekam suara, dan senter kecil, Dina mengikuti jejak setapak yang menuju ke puncak gunung. Kabut tebal menyelimuti gunung, dan udara malam terasa dingin menusuk tulang. Suasana semakin mencekam ketika Dina mendekati puncak. Dari kejauhan, ia mulai mendengar suara mantra yang dilantunkan oleh beberapa orang. Mantra itu diiringi suara tabuhan yang monoton, menciptakan suasana yang membuat jantung Dina berdetak lebih cepat. Ketika Dina akhirnya tiba di tempat ritual, ia menemukan sebuah lingkaran besar yang dikelilingi oleh dupa menyala. Di tengah lingkaran itu, terdapat sebuah altar batu besar dengan bunga-bunga dan tetesan darah segar di atasnya. Sekelompok orang berpakaian serba hitam duduk melingkar, melantunkan mantra dengan hikmat. Di tengah-tengah ritual, seorang perempuan muda dibawa ke altar. Ia tampak gemetar, tetapi tidak berusaha melawan. Pria yang memimpin ritual kemudian mendekati perempuan itu, melafalkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Dina, dan mulai melakukan hubungan badan di depan altar. Saat itulah, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan kabut di sekitar mereka tampak bergerak seperti makhluk hidup. Dina melihat bayangan besar mulai muncul dari arah belakang altar. Bayangan itu perlahan-lahan membentuk sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, dan tubuh berselimut asap hitam pekat. Dina hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Makhluk itu, yang diduga adalah jin penunggu Gunung Kemukus, berdiri tegak dan mengarahkan pandangannya ke kelompok ritual. Suaranya berat dan bergema,
seperti berasal dari dalam bumi. "Apa yang kau bawa untukku, manusia?" tanya jin itu dengan suara menggelegar. Pemimpin ritual menjawab dengan suara gemetar, menawarkan persembahan mereka dan meminta kekayaan sebagai imbalannya. Jin itu tertawa keras, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. "Kekayaan itu akan menjadi milikmu, tetapi jangan lupa, setiap perjanjian memiliki harganya." Dina mencoba merekam semuanya, tetapi tangannya gemetar. Ia merasa seolah-olah jin itu tahu keberadaannya. Benar saja, beberapa detik kemudian, mata merah jin itu beralih ke arah Dina. "Dan kau, manusia asing," kata jin itu dengan suara tajam. "Apa yang kau cari di sini?" Dina merasa darahnya membeku. Ia mencoba mundur perlahan, tetapi bayangan jin itu bergerak cepat, hampir seperti angin, mendekatinya. Dina akhirnya berbalik dan berlari secepat yang ia bisa, meninggalkan puncak gunung dengan jantung berdebar kencang. Namun, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Jin itu telah melihatnya, dan kini, ia tidak bisa lepas dari perhatian makhluk tersebut. Dina tidak bisa melupakan apa yang dilihatnya di puncak gunung Kemukus. Sosok jin dengan tubuh besar dan mata merah menyala itu terus terbayang di benaknya. Ketika ia kembali ke penginapan, ia merasa tubuhnya lemas, seolah energi hidupnya terkuras. Dina menyalakan laptopnya untuk memeriksa rekaman dari kamera, tetapi yang terlihat hanyalah gangguan visual berupa bayangan hitam yang bergerak cepat. Suara dalam rekaman pun penuh dengan desis aneh, seolah ada sesuatu yang sengaja menghalangi hasil dokumentasinya. Malam itu, Dina mulai merasakan hal-hal aneh. Ia terbangun oleh suara bisikan di telinganya. Ketika membuka mata, ia melihat bayangan besar berdiri di sudut kamar. Mata merah menyala itu menatapnya lekat-lekat. Dina menjerit dan mencoba menyalakan lampu. Tetapi sosok itu menghilang dalam sekejap. Ia mulai merasa bahwa jin penunggu gunung Kemukus telah mengikutinya ke penginapan. Keesokan harinya, Dina memutuskan untuk kembali menemui Mbah Wiro. Dia ingin mendapatkan jawaban atas apa yang sedang terjadi padanya. Mbah Wiro menyambutnya dengan wajah serius. "Aku sudah bilang, kau tidak seharusnya mendekati ritual itu. Sekarang, jin itu telah menandaimu." Dina terkejut. "Apa maksud Anda dengan menandai?" tanyanya. Mbah Wiro menjelaskan bahwa jin penunggu gunung Kemukus, yang disebut sebagai Ratu Sembah, memiliki kemampuan untuk mengikat jiwa manusia yang berani mengganggunya. "Kau mungkin tidak sadar, tapi kau sudah membuka pintu antara dunia manusia dan dunia mereka. Sekarang, ia menganggapmu sebagai miliknya." Dina mulai merasa panik. Bagaimana caranya agar aku bisa lepas dari ini? Apakah ada cara untuk melawan dia? Mbah Wiro menggeleng pelan. Melawan jin itu bukan perkara mudah. Ia adalah makhluk tua yang kekuatannya jauh melampaui manusia. Namun, kau bisa mencoba melakukan ritual penutupan untuk memutuskan ikatan ini. Tapi ritual itu berbahaya, dan tidak ada jaminan kau akan selamat. Meski Dina merasa takut, ia tahu bahwa ia harus mencoba. Jin itu tidak hanya mengganggu pikirannya, tetapi juga mulai menguasai hidupnya. Dalam hati, Dina bersumpah bahwa ia akan melakukan apapun untuk menghentikan teror ini. Ketika malam tiba, Dina mencoba tidur, tetapi rasa takut terus menghantuinya. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasinya setiap saat. Dalam mimpinya, ia kembali melihat jin itu. Kali ini, jin tersebut memanggil namanya. Suara beratnya menggema di seluruh ruangan gelap. "Dina, kau telah memanggilku, dan sekarang kau milikku." Dina terbangun dengan keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia melihat lengannya, dan di sana terdapat simbol aneh yang tidak ia sadari sebelumnya. Simbol itu tampak seperti ukiran kuno, berwarna merah kehitaman, seperti terbakar di kulitnya. Dina mencoba menghapusnya, tetapi simbol itu tidak hilang. Ia mulai merasa bahwa tubuhnya telah menjadi medium bagi jin itu untuk masuk ke dunia manusia. Di hari berikutnya, Dina mencoba meninggalkan desa. Ia menyewa ojek untuk membawanya ke kota terdekat, tetapi jalan yang mereka lalui selalu membawa mereka kembali ke desa yang sama. Sopir ojek itu, yang awalnya bersikap tenang, mulai terlihat ketakutan. "Ini tidak normal," katanya. "Sepertinya kita tidak diizinkan pergi." Ketika Dina kembali ke penginapan, suasana di desa semakin mencekam. Penduduk desa yang sebelumnya masih bersikap dingin kini benar-benar menjauhinya. Beberapa orang bahkan terlihat membuat simbol perlindungan di depan pintu rumah mereka. Dina merasa terisolasi,
seolah-olah ia telah menjadi ancaman bagi semua orang di sekitarnya. Malam itu, Dina mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Ketukan itu pelan, tetapi terus berulang. Dina mencoba mengabaikannya, tetapi rasa penasaran akhirnya membuatnya membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya udara malam yang dingin. Tetapi ketika ia menutup pintu, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di ujung lorong dengan mata merah menyala. Jin itu tidak mengatakan apapun, tetapi keberadaannya cukup untuk membuat Dina berlari ketakutan ke dalam kamar. Dina menyadari bahwa ia tidak bisa lari dari jin itu. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya adalah dengan menghadapi jin tersebut secara langsung. Namun, ia juga tahu bahwa ini berarti mempertaruhkan nyawanya. Dina akhirnya memutuskan untuk kembali ke Gunung Kemukus, tempat di mana semuanya dimulai. Di sepanjang perjalanan menuju gunung, Dina merasakan bahwa langkahnya semakin berat. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya. Ketika ia sampai di kaki gunung, ia melihat bayangan jin itu muncul di antara kabut. "Kau datang untuk menyerahkan dirimu?" tanya jin itu dengan suara menggelegar. Dina mencoba menenangkan dirinya, meskipun tubuhnya gemetar ketakutan. "Aku tidak akan menyerahkan diriku. Aku hanya ingin menebus kesalahan karena telah melanggar wilayahmu." Jin itu tertawa keras. Suara tawanya menggema di seluruh gunung. "Manusia sombong. Kau pikir kau bisa mengaturku? Sekarang kau akan merasakan akibat dari keingintahuanmu." Jin itu mulai mendekat, dan Dina merasa bahwa tubuhnya semakin sulit untuk bergerak. Ia tahu bahwa ini adalah titik terakhirnya, dan ia harus menggunakan segala kekuatannya untuk melawan. Namun, di dalam hati kecilnya, ia juga menyadari bahwa ia mungkin tidak akan pernah kembali dari gunung itu. Dina kembali mendatangi Mbah Wiro untuk meminta bantuan. Ia sadar bahwa melawan jin penunggu Gunung Kemukus bukanlah perkara sederhana, dan satu-satunya cara agar ia bisa terbebas adalah dengan melakukan ritual penebusan. Namun, Dina tahu bahwa ritual ini penuh risiko. Ketika Dina tiba di rumah Mbah Wiro, suasana tampak lebih gelap dari biasanya. Aroma dupa yang tajam memenuhi udara, dan suara mantra pelan terdengar dari dalam rumah. Mbah Wiro sedang duduk bersila di depan altar kecil, dengan beberapa benda yang tampak seperti jimat dan pisau keramat di dekatnya. "Kau akhirnya memutuskan untuk bertarung," kata Mbah Wiro tanpa menoleh. "Tapi ingat, ritual ini tidak menjamin keselamatanmu. Kau harus siap kehilangan segalanya." Dina mengangguk pelan, menahan rasa takut yang terus menghantui pikirannya. "Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menghentikan ini." Mbah Wiro kemudian menjelaskan bahwa ritual penebusan membutuhkan 3 hal. Keberanian untuk menghadapi jin tersebut, persembahan darah untuk menenangkan amarahnya, dan mantra penutup yang hanya bisa diucapkan sekali. Jika salah satu langkah gagal, maka jiwa Dina akan terperangkap di dunia jin selamanya. Malam itu, Dina dan Mbah Wiro memulai ritual di sebuah tempat yang disebut Tanah Larangan, sebuah area suci di kaki Gunung Kemukus. Mereka membawa sesajen berupa bunga mawar, kemenyan, dan seekor ayam hitam sebagai bagian dari persembahan. Ketika ritual dimulai, angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, seolah bumi sendiri sedang berteriak. Dina merasakan tubuhnya menjadi berat, dan bayangan hitam mulai muncul di sekitarnya. Jin itu akhirnya menampakkan diri. Sosoknya lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang Dina ingat. Mata merahnya bersinar terang, dan suaranya menggema, memecah keheningan malam. "Kau kembali ke tempat ini. Apa yang kau tawarkan untuk menebus keberanianmu yang bodor?" Dina mencoba berbicara, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Mbah Wiro melangkah maju, mengangkat pisau keramat, dan mulai melafalkan mantra. Jin itu tertawa keras, tetapi tawanya berubah menjadi raungan ketika darah ayam hitam ditumpahkan ke tanah. "Manusia, kau pikir ini cukup untuk menenangkan amarahku?" Jin itu mengulurkan tangannya, dan Dina merasakan tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Namun, sebelum jin itu bisa menyentuhnya, Mbah Wiro mengucapkan mantra terakhir. Suara lantangnya menggema. Bayangan hitam di sekitar mereka mulai memudar. Tetapi jin itu memberikan peringatan terakhir. "Aku akan pergi untuk sekarang, tetapi ini belum berakhir. Kau akan tetap menjadi milikku." Setelah ritual selesai,
Dina kembali ke penginapan dengan tubuh lelah dan jiwa yang terguncang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keheningan yang menenangkan. Seolah-olah jin itu benar-benar telah pergi. Namun, di sudut hatinya, ia tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Dina mencoba melanjutkan penyelidikannya tentang Gunung Kemukus. Tetapi penduduk desa semakin menghindarinya. Beberapa bahkan mengusirnya dengan kasar, mengatakan bahwa ia membawa sial bagi desa mereka. Dina mulai merasa terisolasi, tetapi ia tidak mau menyerah begitu saja. Sementara itu, ia juga mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia selalu kembali ke puncak gunung, di mana jin itu menunggunya. Jin itu tidak lagi menakutkan, tetapi justru mencoba berbicara dengan lembut. MNAWRKN kekayaan dan kekuasaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kau tahu bahwa hidupmu tidak akan sama lagi, bisik jin itu dalam mimpinya. Mengapa kau tidak menerima tawaranku? Aku bisa memberimu segalanya. Ketika Dina terbangun, ia merasa tubuhnya semakin lemah. Ia menyadari bahwa meskipun ritual penebusan telah dilakukan, jin itu masih memiliki ikatan dengannya. Ikatan ini tidak bisa diputuskan hanya dengan ritual. Jin itu tidak lagi mengancam secara langsung, tetapi mencoba masuk ke dalam pikirannya, mengendalikannya dari dalam. Dina memutuskan untuk pergi meninggalkan desa, berharap bahwa jarak bisa mengurangi pengaruh jin tersebut. Namun, setiap kali ia mencoba menjauh, ia selalu merasa seperti ada sesuatu yang menariknya kembali. Dunia di sekitarnya mulai terasa asing, dan ia mulai kehilangan rasa percaya pada realitas. Di tengah keputusasaan,nya Dina menemukan sebuah catatan kuno di perpustakaan kecil di kota terdekat. Catatan itu menjelaskan tentang Gunung Kemukus dan jin penunggunya. Ternyata, jin itu tidak hanya mengikat orang melalui ritual, tetapi juga melalui rasa takut dan keinginan mereka sendiri. Dina mulai menyadari bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah dengan menghadapi rasa takutnya sendiri. Ia harus kembali ke gunung, bukan untuk melawan jin itu, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi takut. Malam itu, Dina kembali ke Gunung Kemukus untuk terakhir kalinya. Dengan membawa catatan kuno sebagai panduan, ia berjalan ke puncak gunung, di mana segalanya dimulai. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi perjalanan paling berbahaya dalam hidupnya. Bab ini memperkuat konflik internal Dina dan menambah unsur psikologis yang mendalam, menciptakan ketegangan yang lebih intens. Jika Anda ingin elemen lain, seperti interaksi lebih detail dengan jin atau ritual tambahan, beritahu saya.